Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Syuhada Sukoharjo, a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat beserta kudrahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahlinya, kita masih dipertemukan kembali di dalam salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu, di antara taman-taman surga, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, bermajelisnya kita di sini mempunyai niatan yang sama, yaitu niatan yang ikhlas untuk mencari ridho wajah Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat kita dan mencari jalan mudah menuju surga, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang kita perbuat, kita bisa mempergunakan amal tersebut untuk tawasul di setiap kehidupan kita, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan lantaran amal-amal soleh kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kaum muslimin, Imamul Anbiya, yaitu Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya tanpa terkecuali, para istrinya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnah petunjuk beliau. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk pengikut setia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghindari setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, baik itu ibadatan, muamalatan, wa akhlaqan, wala siyama aqidatan. Para ikhwah, a'azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan dars kita tentang bab ilmu tajwid, yang mana ilmu ini termasuk ilmu yang sangat penting, dan ilmu ini juga banyak orang yang melalaikannya. Bahkan dengan sebab orang tidak mempelajari tajwid bisa menyebabkan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena alat
yang pas untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah membaca ayat-ayatnya. Seseorang akan malas, seseorang akan enggan apabila dia tidak mempunyai kemampuan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan nikmatnya membaca Al-Quran. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan kenikmatan membaca Al-Quran, orang tersebut akan merasa jenuh. Membaca satu ayat sudah pegel, satu muka ngantuk, satu lembar bablas tidur. Kenapa Pak? Karena dia tidak mendapatkan kenikmatan, bagaimana nikmatnya, lezatnya membaca Al-Quran. Apa di antara faktor penyebabnya? Di antara faktor penyebabnya adalah minimnya ilmu dia di dalam masalah alat, ilmu alat terutama di dalam qiraatul Quran. Tentunya berbeda jauh apabila kita memahami ilmu tajwid, memahami ilmu qiraah yang benar. Tentu kita akan mendapatkan kenikmatan membaca Al-Quran walaupun hatta kita itu tidak memahami maknanya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kelezatan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Kita paham di situ rambu-rambu, kita paham di situ aturan-aturan, mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang tasydid, mana yang dengung, mana yang dibaca lambat, mana yang dibaca cepat, dan sebagainya. Tentunya berbeda dengan kondisi yang pertama tadi. Orang yang tidak mengetahui ilmu tajwid, maka menyebabkan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang erat agar kita itu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca ayat-ayatnya. Dan di antara sifat orang-orang saleh yaitu apa? Yaqra'unal Qur'an ana al-lail, yaitu membaca Al-Quran di setiap malamnya dan setiap siangnya. Orang akan tergerak untuk menuju membaca Al-Quran baik siang dan malam, tidak merasa jenuh, bahkan merasa ketagihan ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan di dalam qiraatul Quran. Maka dari sini para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, koreksilah diri kita, terutama yang berbicara di depan. Sudahkah kita mendapatkan kenikmatan membaca Al-Quran atau belum? Kalau belum, oh berarti ada yang harus dipelajari. Kalau sudah, oh berarti perlu ditingkatkan. Dan di antara faktor agar dekatnya kita, tambahnya iman kita, tebalnya iman kita adalah ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan ayat Al-Quran tersebut mempunyai dampak ke dalam hati kita. Syekhul Islam Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, idza ra'aita qalbaka lam yata'assar bil Qur'ani fattahim nafsak. Apabila engkau mendapati hatimu tidak ada dampak sama sekali, tidak ada pengaruh sama sekali dari bacaan-bacaan Al-Quran, maka fattahim nafsak, maka segera koreksi hatimu. Nah, di antara dampak, di antara faktor kita tidak mendapatkan pengaruh dari Al-Quran adalah karena kita tidak mendapatkan kenikmatan di dalam qiraatul Quran, kita tidak mendapatkan kenikmatan di dalam simak, mendengar dari Al-Quran tersebut. Maka ikhwah fiddin azani Allah wakum jami'an, faktor penunjang itu semua adalah diantaranya mempelajari ilmu tajwid, mempelajari ilmu alat qiraatul Quran. Kemudian para ikhwah azani Allah wakum jami'an, kita masuk di bab paling akhir dari ahkamul mad, itu di halaman 73. Kita masuk di bab yang paling akhir, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mad lazim harfi musaqqal.
Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mad lazim harfi mukhaffaf, yang mana pada intinya mad lazim harfi mukhaffaf pengertiannya hampir sama dengan mad lazim harfi mutsaqal, yaitu 90% sama. Perbedaannya adalah yaitu huruf ketiganya tidak diidghamkan kepada huruf setelahnya. Kalau kemarin kita mengetahui bahasanya mad lazim harfi mutsaqal, di antara penyebab terjadinya saqal atau siqal, beratnya itu karena ada proses idgham di sana, sehingga idgham tersebut menyebabkan adanya alamat yaitu tasydid. Maka proses terjadinya idgham tersebut disebut dengan siqal atau mutsaqal atau berat. Nah, adapun mad lazim harfi mukhaffaf di sana tidak ada idgham, sehingga khafif, ringan. Itu tidak ada idgham. Yang mana kita lihat di situ hurufnya sangat mudah, insya Allah tidak perlu dibahas panjang lebar. Ya contohnya nun, sod, kemudian qaf. Napa boleh Pak? Sod, qaf, nun. Nah itu tiga itu. Nah, huruf-huruf ini tidak ada tasydid sama sekali, tidak ada proses idgham sama sekali. Maka huruf-huruf ini disebut dengan mad lazim mukhaffaf. Kenapa lazim, Pak? Karena wajib dibaca 6. Jadi mad lazim disebut lazim karena wajib dibaca 6 harokat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran yang di situ ada huruf-huruf muqatta'ah, nun contoh, qaf, shad, maka di sini tidak boleh dibaca 2. Nun enggak, qaf enggak, atau shad juga tidak. Karena di situ hukumnya hukum lazim, maka dibaca 6. Dan tidak ada prosesnya, dan tidak adanya proses idgham, maka disebut dengan mukhaffaf. Itu pengertiannya, hampir sama. Intinya setiap huruf-huruf ada muqatta'ah, nun, shad, qaf, itu mad lazim mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf tadi? Karena tidak ada proses idgham. Proses idgham sehingga tidak ada alamat tasydid, maka disebut mukhaffaf. Atau adapun proses tempo bacaannya sama, yaitu 6 harokat. 6 harokat. Taib. Itu akhir dari hukum mad. Insyaallah ini pendek, insyaallah. Dan ringkasan dari huruf muqatta'ah sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Itu akhir dari bab masalah ahkamul mad, yaitu hukum-hukum mad. Sebelum kita masuk ke bab baru, Pak, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada dipersilahkan. Kalau tidak ada kita lanjutkan di hukum ra. Hukum ra. Enggak ada insyaallah nggih. Kita masuk di hukum ra. Atau ada pertanyaan sebelumnya, Pak, yang belum paham mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti paham semua.
Coba Pak kita murojaah. Huruf muqatta'ah atau surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf muqatta'ah ada berapa surat Pak? Ada berapa kemarin? Ada yang jawab 19, ada yang jawab 14, ada yang jawab 2. Ada 29. Coba diurutkan. Nanti insya Allah dikasih hadiah dari panitia Masjid Syuhada. Diurutkan. Yang pertama apa Pak? Yang paling tahu insya Allah saya yakin semuanya sepakat yang pertama. Apa itu? Alif Lam Mim. Udah. Sama yang kedua, surat Ali Imran. Apa itu? Ya Alif Lam Mim juga. Alif Lam Mim juga. Ngurutin sampai 29 ngeblank. Ada 29. Pembagian tempo bacaannya ada berapa Pak? Pembagian huruf muqatta'ah tempo bacaannya ada berapa? Ada 2 atau 3 atau 4? Kalau nggak salah anak ngasih 4 kalau nggak salah. Kalau salah berarti anak yang salah. Ada berapa Pak? Ada yang dibaca tabi'i, ada yang dibaca lazim, ada yang dibaca lin, ada yang dibaca tanpa mat. Gitu toh Pak. Yang dibaca tanpa mat huruf apa Pak? Alif. Yang dibaca tabi'i 2 harokat, hurufnya apa saja? Opo sebelah kiri. Napa Pak? Ha, ya, to, ha, ro. Yang dibaca lin huruf napa? Ain. Selebihnya dibaca berapa? 6 harokat dibaca thariqah lazim. Urutan huruf muqatta'ah ada berapa bagian Pak di dalam Al-Quran Pak? Dari 19 itu ada 5 bagian Pak. Ada yang huruf muqatta'ah cuma 2. 2 niku contohnya apa tadi? Afan 1 nun napa boleh? Qaf sama shad itu cuma 1 napa? 1 huruf saja. Itu pembagian yang pertama. Ditulis napa mboten niki? Yes, tulis mawon, Pak. Huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an ada 5 jenis. Ada 5 jenis penulisan. Yang pertama 1 huruf. Yang pertama menggunakan 1 huruf. 1 huruf muqatta'ah. Yaitu apa? 1 huruf muqatta'ah. Napa mawon tadi, Pak? Qaf, shad, nun. Itu nun, qaf, shad. Enggak ada, Pak. Lam tok enggak ada. Lam enggak ada. Yang kedua terdiri dari 2 huruf. Yaitu terdiri dari 2 huruf. Napa Pak? Toha. Yang kedua Tosin. Yang ketiga Hamim. Yang keempat yang sering mengerjakan di malam Jumat apal. Wah, paling seru dewe. Yasin. Ini yang kedua. Ini apa? Toha, Tosin,
Hamim, Yasin, Qaf, Shad, Nun. Nah, kalau ini Pak, coba kita cek. Ini dibaca berapa Pak? Tiga-tiganya Pak. Dibaca berapa niki? 6 harokat. Semuanya 6 harokat. 6 harokat. Tiga-tiganya 6 harokat. Kalau Toha Pak, ini dibaca berapa niki? Semuanya 2 harokat. Toksin, toknya berapa Pak? Toknya 2, sinnya berapa? 6. Toknya berapa? 2, sinnya 6. Hamim, hamim berapa? 2, mimnya berapa? 6, sama. Yasin, 2 semuanya. 2 semuanya tukang yasinan. Ya-nya berapa? 2, sinnya 6. Jadi membacanya Yasin, Hamim. Nah, coba gen urip, ayo kita baca bareng-bareng. Qaf Pak, coba kita lihat. Qaf. Tafkhim kan enggak? Karena huruf qaf mempunyai sifat isti'la. Isti'la itu apa? Tebal, yaitu diangkat pangkal lidahnya. Qaf. Baik. Shad. Diangkat Pak, diangkat Pak. Latihan Pak. Kemudian apa? Nun. Baik. Nun bukan nun ya Pak, tapi usahakan sempurna dhammah. Karena di situ bukan o. Bukan vokalnya bukan o, tapi u. Nun. Coba. Baik. Lihat yang bawahnya. Toha. Baik. Tosin. Baik. Hamim. Coba sempurnakan harokatnya Pak. Jangan terbiasa mim. Enggak, ini bukan mim. Hamim, enggak. Kasroh Pak, kasroh. Hamim, kasroh. Baik. Lihat selanjutnya. Yasin. Besok Ramadan yang terbiasa jadi imam taraweh, bacanya 1 ayat Yasin, tolong dibaca yang benar. Jangan kebiasaan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin Yasin Allahu akbar, enggak. Baca yang lengkap Yasin. Biar jamaah nunggu lama. Baik. Yang ketiga yaitu dengan terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari tiga afan. Terdiri dari 3 huruf. Contoh, napa Pak? Alif, lam, mim. Pertama, alif, lam, mim. Yang kedua, napa Pak? To, sim, mim. To, sim, mim. Yang ketiga, coba Pak. Alif, lam, ra. Baik. Alif, lam, ra. Yang selanjutnya, apa Pak? Ain, sin, qaf. Saya pernah ada pengalaman lucu Pak. Orang karena nggak ngerti tata cara baca huruf muqatta'ah, seperti ini dibaca apa Pak?
Asako. Mas, sinau sik yang bener Mas. Pede bacanya keras asako. Ya Allah, saya bilang. Taib. Kemudian apa Pak? Alif lam mim ra. Alif lam ra. Sudah. Kemudian apa mulai? Alif lam mim. Kok alif lam mim shad Pak? Taib, bener alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Taib. Taib. Ada lagi? Napa mulai Pak? Alif lam mim, ta sin mim, alif lam ra, asaqa, alif lam mim shad. Ada lagi? Tidak ada. Taib, ada 5. Coba kita baca Pak. Alif lam mim 6. Kita baca. Alif lam. Di sini ada proses tasdid. Disebut apa kemarin? Musaqal. Taib. To sin mim. Toknya berapa di sini? 2, sinnya 6, kemudian apa? Mimnya juga 6. Jadi dibaca to sin mim. Sempurnakan harokatnya. Naqra. Baik. Alif lam ra. Alif lam ra. Asaqah. Ain dibaca berapa Pak? Ain Pak? Dibaca kemarin apa kemarin? 4 atau 6. Boleh dibaca 4 atau 6. Kemudian baru sin 6, qaf 6. Baik. Asaqah, jangan asal. Ain sin qaf. Dia termasuk ikhfa. Jadi tebal. Sin qaf. Baik, naqra. Taib. Alif lam mim shad. Alif lam mim. Taib. Itu kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat terdiri dari 5 huruf. Kondisi yang keempat terdiri dari 5 huruf. Yang keempat terdiri dari 5 huruf muqatta'ah. Ada 2. Yang pertama adalah kaf, ha, ya, ain, shad. Yang kedua adalah terdiri dari 2 kondisi, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ha mim ain sin qaf. Itu tapi terpisah. Ha mim kemudian apa? Ain sin qaf. Baik. Ini 5 huruf. 5 huruf muqatta'ah. 5 huruf muqatta'ah.
Itu 5 huruf. Yang pertama kaf, ha, ya, ain, shad. Perhatikan di sini, kaf dibaca berapa Pak di sini? Kaf. Kaf dibaca berapa kaf? 6. Ha sama ya dibaca 2. Ain dibaca 6. Shad dibaca 6 juga. Jadi bacanya kaf ha ya ain shad. Kita baca. Baik. Yang selanjutnya yang terakhir adalah bukan hamim asaqo ya, tapi hamim ain sin qaf. Hakada naqra. Itu 5 kondisi rincian dari huruf muqatta'ah. Suratnya bisa dicari, ada surat Qaf juga surah Qaf, Shad, Nun juga surah Al-Qalam. Adapun Hamim banyak sekali. Alif Lam Mim juga sama, Alif Lam Ra juga sama, Ta Sin Min juga sama. Kalau Alif Lam Mim Shad hanya di surah Al-A'raf saja. Alif Lam Ra surah Ar-Ra'd, Alif Lam Mim Ra surah Ar-Ra'd. Baik, itu rincian dari huruf-huruf muqatta'ah. Itu huruf-huruf muqatta'ah. Baik. Habis. Sudah selesai? Bentar dulu. Masih ada enggak? Bentar dulu. Masih ada? Kelas habis. Oke. Alif Lam. Oh iya 4 huruf ya. Alif Lam Mim Shad 4 huruf. 4 huruf sama Alif Lam Mim Ra. Tadi lupa. Ada 4 huruf. 4 huruf adalah Alif Lam Mim Shad dan Alif Lam Mim Ra. Afan. Tambahan yaitu kondisi yang ke-6 berarti bisa disisipkan Alif Lam Mim Shad sama Alif Lam Mim Ra. Yang 4 huruf. 4 huruf. Kelas. Taib. Kita lihat di bab baru, yaitu bab tentang hukum ra. Hukum ra. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas, tapi tidak mengapa kita ulang kembali tentang hukum ra. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus untuk huruf ra di dalam Al-Quran atau di dalam huruf hijaiyah itu mempunyai ciri khas qiraah tersendiri, afan bacaan tersendiri, yaitu mempunyai 3 hukum. Yaitu ra mempunyai tiga hukum. Yaitu ra dibaca tafkhim, kemudian ra dibaca tarqiq. Itu yang pertama dibaca tafkhim, yang kedua dibaca tarqiq, yang ketiga adalah bentuk khiyar atau pilihan.
Maka dari sini kita tidak boleh membaca huruf ra di dalam ayat-ayat Al-Quran kurang perhatian. Kita lihat di situ di poin yang pertama, yaitu tentang ra dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Ada 8 kondisi, tarqiq 4 kondisi, yang boleh tebal atau boleh tipis hanya 2 kondisi. Hanya 2 kondisi. Baik. Kita lihat di situ. Ra dibaca tafkhim ada 8 kondisi. Jadi ra mempunyai 8 hukum. Mempunyai 3 hukum. Ra mempunyai 3 hukum. Huruf ra mempunyai 3 hukum. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq, kalau ini istilah tajwid, yang ketiga baina tafkhim atau wa tarqiq. Atau saya bahasa Indonesia akan saja. Itu ra dibaca tebal, kemudian ra dibaca tipis, kemudian keduanya. Itu ra dibaca pertama tebal, yang kedua dibaca tipis, yang ketiga bisa tebal dan tipis. Nah, tebal ini ada 8 kondisi. 8 kondisi. Yang tipis ada 4 kondisi. Ya, ini ada 2 kondisi. Baik. Jadi cara membaca ra di dalam ayat Al-Quran ada 3 kondisi ini. Yang pertama dibaca tebal, yang kedua dibaca tipis, yang ketiga bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. 8 kondisi kita lihat, mari lihat kita di situ di buku. Yang pertama ketika dalam kondisi ra tersebut berharokat fathah. Ini yang pertama. Jadi ketika kita menjumpai huruf ra di dalam Al-Quran, dimanapun itu, kalau dia berharokat fathah, maka membacanya tebal. Oh, sapa sing banting. Jadi huruf ra dimanapun itu, di ayat manapun itu, ketika dia berharokat dan harokatnya adalah fathah, maka dibaca tebal. Tebal, Pak, sekali lagi, bukan berarti keras, tidak. Berbeda dengan tebal dan keras. Jadi tebal itu bukan berarti apa? Keras. Ada yang keras tidak tebal, bisa. Contoh ra, ar-Rahman, keras, tapi tidak tebal. Tapi tebal itu berbeda dengan keras, yaitu apa? Dia lebih berisi, lebih naik. Naik bukan berarti keras. Contoh ro, walaupun suaranya pelan, tidak keras, tapi tebalnya ada. Nah, terkadang ini butuh yang namanya sering mendengar, sering talaki. Seperti apa toh ro tebal itu? Jadi masalah tebal dan tipisnya ro itu tidak bisa dideskripsikan dengan tulisan. Ukuran tulisan tidak bisa. Ro seperti ini tebal, tidak bisa. Atau ketika nilainya 8, tidak bisa. Ini butuh apa? Butuh mendengar langsung atau talaki. Jadi ra, ada yang mengatakan keras, tebal, tidak. Keras bukan berarti tebal. Tapi ra, tebal, tafkhim. Bukan ra, enggak.
Ini keras tapi tidak tebal, dan ini kurang tepat. Contoh Ar-Rahmanir Rahim, tebal atau tidak? Tidak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi harokat tidak ada yang salah. Dari sisi suara juga tidak ada yang salah. Suaranya mungkin bisa keras, tapi hakikat tebalnya ra tidak ada di sini. Maka orang yang membaca dengan seperti ini, dia termasuk di dalam lahan juga, yaitu kesalahan-kesalahan juga, tapi lahannya lahan khafi tentunya lahan khafi. Maka bagi yang belajar, ya ini tolong diperhatikan ketika memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi ra ketika fathah tebalkan, maksimalkan. Ar-ra, bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim, enggak, bismillahirrahmanirrahim, tidak, tapi ra, bismillahirrahmanirrahim. Coba kita baca, Pak. Ra, rahima, ar-rahman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalau bareng-bareng benar semua. Nggak tahu kalau masing-masing. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama ketika apa? Ra tafkhim adalah fathah. Sudah dan Pak Bambang. Baik, insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nanti dipelajari lagi, dipersiapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.